Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Bacula Minta Saruga Basengat Kajubata. Oke, bertemu lagi dengan saya kali ini dalam mata kuliah metode penelitian geografi untuk kelas metode penelitian geografi GPGRI Pontianak kali ini. Oke, saya masih melanjutkan untuk pertemuan yang sebelumnya dalam arti video ini untuk mengenai hal atau seluk-beluk mengenai observasi di sini. Dan kemarin ada beberapa poin yang cuma satu lembar tapi cukup padat mengenai filosofi observasi atau pengamatan. Nah, kali ini akan saya lanjutkan pada pembahasan berikutnya, karena saya rasa walaupun kemarin hanya satu lembar, namun kemarin saya rasa sih mungkin bagi Anda tidak terlalu saya rasa cukup berat atau cukup membutuhkan perenungan untuk memahami apa sih itu observasi ataupun pengamatan, karena kita sering secara sembarangan mengartikan suatu istilah itu dan akhirnya ujung-ujungnya menjadi salah kaprah, bahkan menjadi sesuatu yang sangat menggelikan di sana, sesuatu yang sangat mungkin akan ditertawakan oleh luar ketika kita salah dalam memahami sebuah konsep. Dalam arti di sini salah satunya adalah observasi. Oke, langsung saja untuk slide ini. Oke, di sini saya masih mengambil dari sumber buku Basil Gomes dan John Paul Jones di sini. Dalam pertemuan ke-7 kita sedikit lihat bagaimana pertemuan sebelumnya kemarin mengenai filosofi observasi tersebut sebagai geografi, sebagai disiplin ilmu, tujuan observasinya, lalu kemudian pengamatan yang memberikan kesan pengetahuan, pengamatan yang didasarkan pada pengalaman indrawi manusia, pengamatan yang tidak tercemar oleh pengandaian teoritis, karena teori dan antara teori dan pengamatan digunakan secara netral. Pengamatan menghasilkan fakta dasar tentang bagaimana keadaan dunia ini, dan juga kemudian teori dikembangkan secara induktif dari landasan fakta yang sudah diverifikasi atau veridis. Oke, itu pertemuan yang kemarin. Langsung saja untuk pertemuan ke-7 ini akan saya tunjukkan bahwa mengenai observasi dan teori geografi. Mungkin ini pun juga tidak akan belum selesai, karena di sini nanti hanya sampai pada bagaimana observasi pada geografi humanistik. Oke. Pengaruh geografi sekitar tahun 1950 sampai 70 yang dimana geografi sangat-sangat membanggakan, atau ada semacam revolusi kuantitatif. Jadi banyak hal, hampir semuanya ya memang ketika itu diambil dalam konteks ilmu fisik atau ilmu eksakta, memang itu seharusnya memang harus menggunakan pendekatan atau pandangan kuantitatif dalam analisanya. Nah, dan di sini baik dari sisi manusianya atau sisi fisiknya semuanya hampir mengadopsi disiplin kuantitatif dan juga analisis datanya. Mereka mengandalkan matematik, mengandalkan statistik dan lain sebagainya. Dan dalam kajian mengenai sisi manusia sekalipun, ini juga mengalami banyak sekali kuantifikasi. Sebetulnya hanya satu tujuan mereka, supaya dikatakan ilmiah, karena konon kabarnya pada masa positivistik itu masih langgeng hal yang ilmiah itu adalah segala sesuatu yang terukur, yang dapat dikuantifikasi, lalu kemudian universal dan lain sebagainya. Itu pandangan positivistik. Dan dalam geografi memang tren kuantifikasi ini tahun 50 sampai tahun 70, dan ini pengaruh dari masa lalu pada saat filsafat positivistik ini dikembangkan dari teori evolusi, lalu kemudian bahkan ilmu sosial dan humaniora
harus seakan-akan dipaksa ditundukkan dan harus tunduk untuk dikatakan ilmiah, harus segalanya harus terukur. Kalau empiris oke lah, semuanya bisa kita amati, tapi ketika semuanya harus terukur dan semuanya harus universal, nah ini sangat tidak tepat ketika itu digunakan dalam kajian-kajian sosial dan humaniora, karena di sana melibatkan manusia, belum tentu tepat dan sangat-sangat relatif. Oke, sehingga modus operandinya atau cara kerja penelitian geografi menuju memproduksi sebuah pengetahuan atau teori, data yang terukur, yang dicatat dengan skala numerik, lalu kemudian analisis antara hubungan antara variabel, itu digunakan metode statistik. Seperti misalnya kalaupun untuk yang dikatakan kuantitatif dalam yang paling kualitatif dalam kuantitatif, ini biasanya digunakan uji chi-square untuk melihat kecenderungan hubungan antara kecenderungan antara variabel. Ketika satu variabel itu berubah, maka apakah variabel yang lainnya berubah. Sementara kalau kalau misalnya untuk perhitungan dengan menggunakan ANOVA, analisis faktor, itu memang data sebetulnya bukan, saya mengatakan dalam statistik bukan data kualitatif, tapi lebih ke arah data nominal dan ordinal. Ya memang itu yang paling kualitatif dalam kuantitatif, yang paling kualitatif dalam statistik, dalam perhitungan matematis, karena analisisnya memang masih menggunakan tambah, kurang, bagi, dan kali. Nah itu tetap merupakan analisis kuantitatif. Lalu kemudian untuk dites, lalu kemudian ketika menggunakan regresi, semua yang data-data yang bersifat ordinal dan nominal itu harus dikuantifikasikan, harus dirubah dengan scoring sehingga menjadi paling tidak data nilai seperti misalnya data ordinal, nominal, itu yang dianggap sangat-sangat relatif. Kemudian rasio dan interval biasanya digunakan interval supaya dapat diproses dalam regresi dan analisis untuk sebagai komponen utama. Di sisi lain, dasar paradigma atau pemikiran ataupun filsafat positivistik, dasar logisnya adalah teori digunakan untuk memverifikasi suatu makna. Pernyataan yang diverifikasi melalui pengalaman langsung, diverifikasi dengan menggunakan pengalaman langsung, dengan menggunakan observasi. Dengan demikian dikatakan bahwa secara ilmiah itu baru bermakna. Teori saintifik harus dibuktikan melalui pengkajian ulang, dan itu harus sama. Ketika tidak sama berarti tidak terbukti. Itu dalam kondisi misalnya fisika, kimia, itu memang pada saat diulang itu hasilnya akan sama. Ketika air dipanaskan dalam suhu 100 derajat, dia akan mendidih, tapi belum tentu untuk secara sosial atau sosial dan humaniora. Ketika ada gejala seorang ditakut-takutin, tidak selalu pasti akan takut, tidak selalu akan tapi ada kemungkinan juga dia akan menjadi lebih berani, dia akan menjadi lebih kuat. Ketika orang dilemahkan, nah disinilah perbedaannya. Masih ada berbagai macam kemungkinan tergantung pada kondisi manusianya tersebut. Nah seperti itu misalnya. Lalu kemudian kalau untuk menurut Karl Popper di sini, pernyataan ilmiah adalah pernyataan yang dapat dibantah. Jadi ketika tidak mau dibantah dan tidak bisa dibantah dan merupakan kebenaran tunggal dan merupakan keputusan sebuah otoritas, itu bukanlah ilmiah. Tapi itu lebih ke subjektif dan dogma, ataupun kalau dalam istilah barunya adalah dominasi terhadap dengan menggunakan legitimasi kekuasaan, dominasi dengan menggunakan power dan lain sebagainya. Itu mudah masalah pada ranah geografi politik nantinya. Nanti akan sedikit kita bahas di sana. Dan di sini sikap kita terhadap teori, kita harus menjadi orang yang kritis dan terus-menerus merancang
berbagai macam tes. Ini tentu saja dalam pendekatan masih dari paradigma yang positivistik ya, paradigma lama. Dan kita masih menggunakan sampai hari ini. Jadi masih kalau di sini sih masih berlaku. Tapi untuk kajian-kajian berikutnya saya kurang tahu apakah itu bisa menghasilkan sesuatu yang baru atau tidak, karena segalanya hanya mengulang-ulang hal yang sama dan tidak atau belum menghasilkan sesuatu yang baru atau teori yang baru, namun hanya mengulang dan membuktikan teori-teori yang lama yang memang sudah terbukti supaya tetap terbukti dan tetap dianggap benar. Oke, padahal tes itu harus selalu kita rancang berulang, kita kita kembangkan lagi, kita uji lagi. Dan jika pengujian menyeluruh tidak menghasilkan penyangkalan atau tidak menghasilkan kritik yang lain, nah ini langkah terbaik kemudian adalah menyatakan bahwa bukti yang tersedia itu untuk menguatkan teori yang sebelumnya, bukan hanya memberikan bahwa teori yang kemarin, teori yang kita gunakan dari generasi-generasi yang sebelumnya itu adalah benar, tapi bagaimana kita terus menguatkan suatu teori daripada lebih memverifikasinya. Jadi kalau dalam positivistik memang masih mencari garis aman, mencari meminimalisir pertentangan, lalu kemudian berusaha menganggap semua itu benar, menganggap semua itu universal, dan dengan bukti-bukti tertentu, dengan kesepakatan bersama, dengan berkelompok, dengan berpihak, dan ya dengan tentu saja hanya berkumpul dengan orang-orang yang berpemikiran sependapat untuk menentang pendapat-pendapat yang lain, seperti itu, atau pendapat-pendapat yang sebetulnya minoritas yang memang sudah lemah, tapi lemah di sini karena kalah voting. Lemah di sini adalah karena mungkin dia adalah minoritas. Lemah di sini juga mungkin karena dia tidak menjauhkan diri dari kekuasaan sehingga masih tetap menjadi dominasi di sana. Oke, berikutnya observasi, teori, dan geografi. Nah, di sini ini kita mulai di sini observasi, karena observasi dalam geografi manusia, dan ini harus memang kita tekankan mengingat disiplin ilmu yang kita pelajari itu merupakan disiplin ilmu sosial. Jadi memang ada yang fisik akan kita singgung sedikit, tapi memang kalau memang yang kita pelajari adalah atau kita berada pada posisi ilmu-ilmu sosial atau ilmu pengetahuan sosial dalam ranah ini, ya oke, kita harus mencoba memahami lebih humanistik, lebih manusiawi, atau lebih sosial politik misalnya dengan pendekatan ini. Nah, dalam observasi geografi manusia, pengaruh analisis spasial, pengaruh analisis keruangan masih berfokus pada pengukuran dan hubungan yang diekspresikan dalam suatu ruang. Jadi di sini pengaruh spasial yang berfokus pada pengukuran ini bisa kita identifikasikan masih sangat-sangat kuantitatif, dan memang harus kuantitatif. Mengapa? Karena pada saat kita menganalisis spasial dengan penerapan sistem informasi geografi atau geographic information system, di sini masih melibatkan pengukuran jarak, sebaran, rata-rata, yang itu pasti karakteristiknya nanti akan menunjukkan identifikasi berupa indeks, berupa tingkat keterjangkauan dan lain sebagainya. Ketika kita berbicara dengan itu, kita tidak mungkin kita mengkajinya secara secara kualitatif, kecuali kalau kita mengatakan itu makna yang relasional dengan segala macam sistem ide, dengan kesepakatan bersama, dan tidak perlu kita ukur, hanya kita pahami sebagai native point of view. Silahkan itu menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, observasi di sini digunakan untuk, sekali lagi di sini ditekankan, memfasilitasi, atau istilahnya digunakan untuk sebagai syarat perhitungan, klasifikasi, kategorisasi, dan juga nanti akan penyusunan model keruangan ini tadi. Jadi bagaimana tingkat hubungannya, berapa laju pergerakannya, dan itu semuanya muncul dalam suatu
skor-skor atau hasil-hasil perhitungan. Dan observasi geografi manusia dapat pula bergantung pada data sekunder. Kenapa? Karena pada jangkauan yang lebih luas, observasi observasi secara langsung itu tidak memungkinkan karena luasnya wilayah. Namun ketika di observasi data empiris, mungkin kita akan menggunakan berbagai macam alat atau instrumen. Ketika misalnya luasan wilayah, oke, silakan dengan menggunakan data dari satelit, data dari, dalam arti observasi di sini tidak langsung dengan menggunakan drone dan apapun itu. Nah, ini dalam geografi manusia. Berikutnya juga masih dalam geografi manusia di sini. Oke. Pengaruh spasial. Wah, ternyata double. Oke, kemudian sementara masih geografi dalam observasi dalam geografi manusia atau humaniora di sini. Sebetulnya ide apa sih yang mendukung atau muncul penggunaan observasi di sini atau pengamatan? Nah, yang pertama adalah dunia ini terdiri dari susunan atau sebuah susunan tertentu. Kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita bisa lihat dunia dengan panca indera kita, yang merupakan itu sebuah landscape atau sebuah lanskap yang teratur, mudah diuraikan dan mudah dimengerti. Ini masih asumsi, masih sebuah gagasan awal. Jadi, benarkah teratur? Benarkah mudah diuraikan dan mudah dimengerti? Oke, artinya di sini ada pendapat bahwa dunia mengandung elemen-elemen yang terpisah-pisahkan dan dapat dibedakan. Ada manusia, ada atributnya, ada budayanya, ada daerah atau wilayah, ada lingkup lingkungan, rumah dan lain sebagainya. Dan semua itu dapat dengan mudah untuk memperoleh pemahaman, untuk memperoleh hasil-hasil hitungan, untuk membuat sebuah daftar katalog atau indeks, kategori, klasifikasi dan lain sebagainya. Dan di sini ditekankan lagi bahwa observasi bukanlah sebuah penafsiran atau interpretasi, namun usaha untuk mengamati dan bahkan di sini mungkin selain pengamatan kita juga mengukur. Ini kalau observasi fisik, lalu kemudian membuat sebuah jurnal atau sebuah laporan, sebuah catatan-catatan yang akhirnya hasil dari observasi itu menjadi suatu yang sering kita sebut data, karena itu ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian atau permasalahan yang kita ajukan dalam setiap penelitian. Lalu kemudian untuk ini masih dalam geografi manusia yang pada tahap awal, gagasan di sini yang kedua di sini makhluk. Nah, seakan-akan di sini ini ketika kita melihat tadi kita melihat lanskap fisik, sekarang kita melihat suatu makhluk atau makhluk hidup. Makhluk yang diobservasi berpotensi tidak mengganggu. Di sini diasumsikan seperti itu untuk orang-orang positivistik dalam geografi. Pengamat menghasilkan data sekunder kuantitatif juga harus menerapkan aparatus sensoris. Aparatus sensoris di sini masih menggunakan indera, masih menggunakan mata, telinga atau peralatan apapun yang digunakan untuk observasi yang tidak langsung karena mungkin tidak memungkinkan secara langsung. Dan pengamat seakan-akan tidak campur tangan dengan dunia. Mereka terpisah seperti dewa, mereka terbang tinggi seperti satelit yang mengamati bumi. Mereka juga dengan rasa sombongnya, mereka juga menolak sebuah subjektivitas, menyingkirkan bias, dan cukup menerima dengan mengamatinya dengan akurat. Benarkah lepas dari subjektivitas? Tapi ini asumsi yang mereka anggap kebenaran pada orang-orang atau pada ahli-ahli yang masih bersifat positivistik. Karena kalau untuk kritik dari saya atau
apa yang mereka amati itu sebetulnya sudah subjektif jika mereka terbuka atau mau menerima itu. Oke, tapi itu nanti saja, karena ada beberapa teori yang nanti akhirnya itu mengkritik atau semacam mencoba mempertanyakan kembali tentang objektivitas, tentang subjektivitas, lalu tentang penyingkiran bias, lalu benarkah kita cukup menerima dunia dengan mengamatinya dengan akurat saja tanpa bias, tanpa subjektivitas dan tanpa kepentingan. Ketika udah ada kepentingan di situ subjektivitas sudah berbicara. Oke, berikutnya. Lalu kemudian setelah tadi kajian spasial yang sangat-sangat yang sangat-sangat terpengaruh oleh paham positivistik yang harus mengadopsi semua pendekatan, semua metode, semua cara pengumpulan data, semua analisis yang harus dengan menggunakan perhitungan matematis dan juga hukum-hukum ilmu alam, hukum-hukum fisika, itu mulai dipertanyakan oleh adanya kebangkitan studi humanistik ini tadi masih mengenai observasi ini tadi. Seperti misalnya pada tahun 1989 atau tulisannya John Ailes, dia menolak reduksi dunia hidup dengan penyederhanaan analisis spasial, angka, titik, dan garis. Nah, di sini John Ailes di sini mencoba untuk membuat bagaimana geografi itu lebih manusiawi, jadi tidak matematis, karena di dalam sebuah ruang tadi tidak seperti pendekatan-pendekatan yang tadi sistem informasi geografi yang di sini mulai reduksi dunia hidup ini maksudnya seakan-akan segala macam yang hidup tadi dengan penggunaan paradigma positivistik tadi seakan dianggap tidak ada makhluk-makhluk hidup itu tadi, seakan dianggap mereka bukanlah sebuah pelaku, tapi mereka adalah sebuah objek yang dianggap objek pengamatan yang dianggap seperti hewan ataupun dianggap tidak ada, yang ada hanya lanskap fisik saja. Nah, kemudian studi humanistik ini dia beranjak dari menggali dari filsafat ataupun pemikiran-pemikiran fenomenologi, eksistensialisme dan juga hermeneutis, ya, ilmu tafsir. Eksistensialisme itu ilmu-ilmu dalam dunia filsafat dia digunakan di banyak bidang ilmu juga, yang awalnya memang digunakan pada ilmu-ilmu sastra dalam pendekatan pendeskripsian tentang suatu lingkungan. Kemudian pendekatan fenomenologis adalah sebuah pendekatan yang melihat apa yang menjadi fenomena, melihat apa yang terlihat untuk mengungkapkan apa yang tidak terlihat. Ya, ibaratnya ketika kita bisa melihat riak-riak air, ya apa sih yang ada di balik riak-riak air itu? Air yang dangkal. Lalu kemudian ketika air tenang, ada kecenderungan kita lihat, kita tafsirkan, kemungkinan kita duga tempat tersebut lebih dalam, misalnya seperti itu. Oke, dan ini digunakan sebagai alternatif untuk memajukan pemahaman geografi supaya tidak mandek di tahun 50 sampai tahun 70-an. Jadi ada kajian-kajian lebih kritis, lebih luas. Selain kita melihat lanskap fisiknya, di atasnya atau di dalam lingkup di lingkup lanskap fisik ini masih ada manusia, masih ada interaksi, masih ada aktivitas di sana. Dan itu bukan saja aktivitas yang digerakkan oleh hukum-hukum fisika seperti pergeseran lempeng, gravitasi, lalu kemudian cuaca yang digerakkan angin, semuanya ada sebuah pergerakan dan aktivitas, tapi di situ ada manusia juga loh. Karena seakan-akan di sana peneliti sebagai seorang atau pengamat sebagai seorang ahli, dia merasa adalah dia di luar itu semua. Dia tidak menjalani hidup. Nah, seperti itu. Maka di sini pendekatan humanistik yang fenomenologi eksistensialis dan menggunakan pendekatan hermeneutis ini lebih coba kita melihat sebagai manusia yang juga hidup dalam semua itu. Nah, reduksi terhadap dunia hidup tadi yaitu tadi mengurangi atau mengabaikan keberadaan manusia, keberadaan aktivitas dan
keberadaan baik itu lanskap budaya, lanskap sosial dan hal lainnya. Maksudnya sih supaya tidak tercemar, maksudnya sih masih dapat menjaga definisi ilmiah menurut menurut pengertian positivistik tadi. Dan di sini kenapa kita masih harus mulai coba mengembangkan geografi dalam pemahaman humanistik ini? Menurut J.F. One di sini kalau kita memang merasa manusia bukan dewa misalnya, kita hidup dalam dunia dan dunia ini penuh makna. Kita mengkomunikasikan makna tersebut, kita menerima makna tersebut, kita melihat lingkungan, mengklasifikasikan dan mengkategorikan menurut apa yang ada di pikiran kita dan pikiran kita bersama, yang kemudian jadi semacam sharing knowledge atau ada pengetahuan yang kita gunakan bersama di sini. Kita masih dan karena punya makna, maka studi humanistik ini berfokus pada dunia makna, persepsi, penegasan sebuah citra. Nah, di sini citra dalam arti yang luas, image. Karena setiap kali kita memaknai sesuatu di kepala kita itu pasti kita memiliki bayangan atau sebuah citra atau kesan tertentu, image di sana, yang itu sangat-sangat dipengaruhi oleh perasaan dan di sisi lain bertemu dengan realitas. Dan di sana juga masih ada ketergantungan kita pada indera, selera dan lain sebagainya. Dan di sini semuanya merupakan seperangkat realitas yang ada di dalam kepala manusia, di dalam kepala kita semua, dan juga realitas yang ada di pada lanskap yang ada di sekitar kita. Dan di sini ada asumsi bahwa dunia itu ya merupakan sebuah arena hidup, bukan sesuatu yang sangat-sangat beku, sesuatu yang selalu bergerak, bukan sesuatu yang diabadikan hanya dengan titik, garis dan angka tadi, tapi ada sebuah kehidupan di sana, ada sebuah gerakan, dan bahkan gerakan itu nyaris tidak dapat dihentikan kecuali kita memang membuat frame-frame atau bingkai-bingkai tertentu untuk membatasi suatu kajian. Karena keterbatasan kita dalam mengejar realita tersebut, realita juga terus berjalan dan tidak akan berhenti. Oke, di sini, dan ini semua adalah pengalaman yang manusiawi, maka disebut kajian atau studi humanistik. Oke, saya rasa untuk ini tidak hanya humanistik saja, tapi ada studi strukturalis yang melihat segala sesuatu itu merupakan sebuah tatanan atau terstruktur. Dan struktur itu adalah menurut ahli, menurut bagaimana kita kita menafsirkan itu. Nah, di kajian-kajian strukturalis ini pertama kali dilakukan oleh para Marxis, para ahli-ahli yang memiliki paradigma realis, ahli struktural, dan mereka ahli dalam teori kritis. Nah, dalam teori strukturalis ini, dalam kajian strukturalis ini, memang mereka dalam geografi mereka melihat atau menekankan pada ekonomi dan struktur politik yang menopang masyarakat. Dan di sana ada di mana geografinya, yaitu tadi dinamika politik itu berada dalam lingkup ruang tertentu. Bahkan bagaimana mendefinisikan suatu wilayah, suatu ruang itu sangat-sangat politis dan sangat-sangat tergantung pada relasi kekuasaan atau kemampuan seseorang mendominasi dalam mengatur atau memilah-milah ruang. Itu adalah membutuhkan kekuasaan tertentu, membutuhkan otoritas tertentu.
Jadi di sini banyak sekali teori-teori dan metodologi untuk memahami politik ekonomi, bagaimana akumulasi modal atau misalnya membuat semacam lumbung uang atau apapun itu apa namanya. Nah, di sini bisa kita lihat dengan beberapa teori ekonomi ini. Jadi orientasinya sebetulnya apa ketika apa namanya skalanya diukur dengan ekonomi, dan segala pengaturan itu sangat-sangat berorientasi pada ekonomi, lalu kemudian pengumpulan modal, lalu kemudian reproduksi sosial, dalam arti di sini memberikan apa namanya memaksakan suatu wacana-wacana tertentu sebagai suatu kebenaran umum, dan ini tidak mungkin dilakukan tanpa kekuasaan, sehingga hal yang wajar seseorang untuk memperoleh atau dapat mereproduksi sosial, dapat mengatur semuanya, itu mereka yang mereka kejar adalah bagaimana caranya untuk memperoleh kekuasaan. Nah, ini dalam geografi juga kita bisa melihat kekuasaan terhadap, dan di sini aksesibilitas terhadap sumber daya alam, aksesibilitas ekonomi, aksesibilitas terhadap pasar, bagaimana cara mendominasi orang, menyudutkan orang atau mengetahkan orang, mengangkat orang. Nah, ini adalah suatu bagian dari kekuasaan. Lalu di mana mereka ditempatkan di ruang-ruang tertentu itu juga muncul. Kemudian ya mereka mempunyai kekuasaan tentu saja untuk mendapatkan atau diperoleh dari legitimasi politik, sehingga masih selalu membutuhkan legitimasi, selalu membutuhkan pengakuan. Kalau ada sedikit saja orang yang tidak mengakuinya atau dia merasa tidak diakuinya, dia udah akan melakukan tindakan represif seperti pada masa Orde Baru. Ada yang diculik, ada yang dipenjara, ada yang ada yang diasingkan dan lain sebagainya. Nah, kalau itu dengan menggunakan agama, mungkin langsung masuk neraka. Tidak hanya di penjara, tidak hanya diasingkan. Nah, kemudian ini semua dilandaskan pada pengamatan empiris, dilihat dan dirasakan dan dialami. Nah, ini menarik sekali ketika pengamatan empiris. Walaupun demikian, pengamatan empiris ini yang juga merupakan kritik untuk mereka yang positivistik, subjektif dan lain sebagainya, menolak subjektivitas dan lain sebagainya. Di sini dilihat pada kajian strukturalis ini justru tidak dapat menangkap esensi dari proses penyebab karena mengabaikan hubungan kekuasaan di mana hubungan spasial itu tertanam. Nah, kita memang tidak bisa menjelaskan sebab akibatnya. Tapi ternyata sebab akibatnya di sini apapun itu kejadiannya, siapa yang berkuasa, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan siapa sebetulnya yang mengumpulkan atau berusaha melakukan akumulasi modal. Dan karena akumulasi modal semakin besar, itu juga mendukung legitimasi politik, reproduksi sosial, dan juga otoritas untuk mengatur semuanya dengan modal. Nah, di situ memang biasanya sudah tertanam, karena proses yang terjadi dari sebuah ruang di sini diyakini oleh para strukturalis ini diatur sedemikian rupa, itu bukan dengan sendirinya, tapi beberapa otoritas, kekuatan tarik menarik secara politis itu yang membentuk. Kenapa di sini ada jalan? Kenapa sebuah perkotaan ada di tempat-tempat tertentu? Nah, di sini oleh para strukturalis di sini seperti itulah yang menentukan skala bentuk keruangan, terutama untuk di dalam kajian manusia ya. Di situ manusia sebagai penentu dan manusia-manusia yang berkuasa yang kemudian mengatur itu semua, dan itu tergantung kekuatan politisnya. Oke, studi strukturalis. Nah, kemudian setelah ada kajian strukturalis yang dipelopori oleh Mark Realis dan lain-lain, mulai tahun 80-an, ini 80-an loh, sudah lebih dari 30 tahun yang lalu, ya sekitar 30 tahun yang lalu, kajian
post strukturalis muncul, mengidentifikasi, mereka menemukan ternyata ada sebuah realitas baru, ada sebuah yang tadi dikatakan bahwa segalanya itu teratur. Di sini ada campuran sesuatu yang nampaknya teratur itu ternyata proses, atau ada campuran, ada realitas baru yang merupakan sesuatu yang memang mulai carut marut. Bahwa dunia itu unik. Dunia itu kadang tidak bisa dipisah-pisahkan, tapi tidak bisa dikategorikan, tidak bisa dibatas-batasi, tapi sebetulnya semuanya itu menyatu. Jadi misalnya antara kepentingan kekuasaan, kepentingan pengetahuan, kepentingan pendidikan, kepentingan ekonomi, akumulasi modal, itu jadi satu. Misalnya kita tidak bisa melihat pendidikan itu sebagai pendidikan itu sendiri. Tapi siapa yang mengatur pendidikan? Siapa mereka yang mempunyai kekuatan untuk merubah pendidikan, untuk ya istilahnya, nah mafia terkuat lah yang memiliki kemampuan untuk merubah, yang bagaimana dia bisa bekerja sama, lalu kemudian mempunyai pendapat yang sama, lalu dapat digunakan untuk memarginalkan sesuatu yang lain misalnya, dan kompleks. Dan mereka bermain itu selalu tarik menarik, dan selalu bahwa dunia ini terus berubah, dan perubahan itu dengan cepat. Lalu hari ini yang berkuasa siapa, besok yang berkuasa siapa, hari ini yang nampaknya berkuasa tapi sebetulnya yang mendominasi di balik itu siapa, yang berkepentingan. Nah, ini semua merupakan bagaimana pendekatan poststrukturalis tersebut dapat melihat dapat melihat gejala geografis atau pada kajian geografis. Hal ini juga misalnya kita melihat bagaimana pasar hari ini, bagaimana tempat-tempat keramaian hari ini. Ada beberapa yang sepi, ada beberapa yang tetap ramai. Nah, sebetulnya di sini ketika kita mau melihat masalah keruangan dalam konteks kekuasaan, dalam konteks dalam konteks politisnya, kita bisa tahu bahwa sudah ditentukan oleh pemegang otoritas, baik itu dari level yang paling rendah, camat, bupati, gubernur, sampai ke presiden. Ada prosedur-prosedur, ada aturan-aturan tertentu yang itu merupakan wujud dari relasi kuasa atau sebuah tindakan yang diambil sebagai suatu kebijakan. Tapi di sisi lain kita bisa lihat hari ini banyak sekali dunia begitu kacaunya, dunia begitu kompleksnya, dan masing-masing dari human atau personal di sini memiliki kekuasaan yang sama. Jadi ada aturan, ada sebuah himbauan dari mulai yang lembut sampai yang keras. Itu membuat misalnya pasar, taman kota, jalan-jalan sebuah kota ramai atau tidak. Nah, di sini misalnya tiba-tiba sepi, berarti ada disepakati kita memiliki kekuasaan, kita memiliki untuk akan keluar atau akan tidak, percaya atau tidak. Tapi sementara juga ketika pernah ada larangan dan lain sebagainya, dikatakan berbahaya dan lain sebagainya, dan berbahayanya itu juga relatif. Nah, itu pun masih seperti itu. Tiba-tiba ramai, tiba-tiba memang sepi, dan tiba-tiba memang walaupun akhirnya muncul kebijakan-kebijakan baru, tetap saja semuanya ramai. Ini dalam kasus pandemi, PSBB dan lain sebagainya. Ada rambu-rambu dan lain sebagainya. Dan ini kita semuanya mempunyai kuasa untuk baik itu untuk memberikan aturan ataupun untuk melanggarnya. Nah, kekuatan itu nanti bertarung seperti misalnya munculnya sanksi-sanksi. Apakah sanksi itu untuk semua orang? Apakah sanksi itu hanya untuk ras-ras tertentu, untuk native atau yang bukan, untuk temannya atau bukan? Nah, seperti itu. Di situ terjadi semacam hubungan yang carut marut dalam kekuasaan. Tarik menarik, siapa yang hari ini menang mungkin besok kalah,
dan upaya-upaya untuk menghindari turunnya atau berkurangnya kekuasaan itu terjadi, misalnya dari kekuatan tarik menarik itu saling melobi, kekuatan tarik menarik itu saling mencari dukungan, lalu dan lain sebagainya. Dan akhirnya di sini terjadi istilahnya kompleksitas dari posisi akademisnya di sini, karena seorang akademisi tidak hanya agen pengetahuan, bahkan untuk pengetahuan mungkin dia tidak pedulikan, karena yang misalnya yang ia tekankan adalah agenda untuk memperoleh kekuasaan, untuk melanggengkan kekuasaan dan lain sebagainya. Lalu kemudian di sisi lain yang mengabaikan bagaimana memperoleh kekuasaan dan lain sebagainya, ya kadang-kadang memang harus termarginalkan, karena ribetnya kekuasaan misalnya itu akan cukup memakan waktu untuk pengembangan akademis, dan memang harus ada yang dikorbankan, dan memang harus ada yang menjadi korban untuk sebuah kemajuan yang diciptakan oleh masing-masing dengan berbagai macam pemikiran yang sangat khusus, atau kita sebut partikularitas di sini, dunia-dunia yang unik, pandangan terhadap dunia yang beraneka ragam, sikap yang diambil. Nah, pengumatan di sini terlihat pada bagaimana caranya mengkomunikasikan ya esensi atau hakikat dunia melalui kategori-kategori yang mudah, dan ini merupakan produk kompleks dari segala macam pengalaman manusia. Oke, ini kita bergeser tadi yang humanistik atau yang manusia atau yang humaniora, berikutnya dalam geografi fisik. Nah, untuk geografi fisik terdapat pendekatan kontemporer, 3 pendekatan kontemporer di sini, yaitu ada observasi lapangan, eksperimen fisik, dan teknik penginderaan jauh. Oke. Di sini pengamatan langsung yang berupa observasi lapangan ini benar-benar kita mengukur secara langsung misalnya hidrologi aliran sungai, kecepatan angin, cepat rambatan getaran, dan itu semua juga bisa dilakukan dengan ada berbagai macam instrumen. Instrumen di sini dalam arti peralatan atau yang berkaitan dengan teknologi, dengan menggunakan sensor-sensor tertentu. Misalnya semacam ya alat pengukur kecepatan angin, lalu kemudian sensor-sensor lain yang seperti satelit, drone, lalu kemudian ya beberapa banyak instrumen di sini dalam arti alat yang digunakan dari mulai yang menggunakan teknologi sederhana hingga yang canggih seperti satelit tersebut, penginderaan jauh misalnya. Nah, di sini pengamatan ini tentu saja menghasilkan data kuantitatif, karena misalnya getaran itu menggunakan nilai-nilai tertentu atau nilai rata-rata dan lain sebagainya. Oh ya, ini tadi yang merupakan teknik tidak langsung dan menggunakan menggunakan peralatan. Lalu kemudian untuk yang ini ada macam-macam di lapangan, ada beberapa eksperimen fisik mengukur kekerasan batuan, mengukur kecepatan. Ya, di sini dalam arti ada unsur-unsur udara, unsur-unsur padat, dan unsur-unsur dalam geografi tergantung pada yang dikaji, mungkin apakah hidrologinya, apakah klimatologinya, ataukah ya macam ada tentang lautannya. Nah, sementara data yang dikumpulkan ini juga berfokus pada ketika data berupa batuan itu dalam
batuan, lalu kemudian tentang fisik di sini dengan fokus pada geomorfologi atau bentuk-bentuk landskap, bentuk-bentuk kemiringan, tinggi rendah. Kemudian untuk yang biogeografi, pendekatan wilayah, misalnya pendekatan regional di sini bagaimana dan di sini pendekatannya adalah biogeografi, ekologis. Ketika itu menggunakan pendekatan kewilayahan atau regional, itu kita mengklasifikasikan atau memetakan, mungkin juga dipetakan di mana wilayah-wilayah endemik hewan-hewan tertentu, tumbuhan tertentu dan lain sebagainya. Lalu mengklasifikasikan atmosfer, klimatologi, hidrologi dan lain sebagainya. Yang fisik, oke. Lalu kemudian di sini skala berdasarkan waktu atau skala temporal atau periodisasi di sini memainkan peranan penting untuk kaitannya dengan relevansi jenis data lapangan sebagai investigasi yang khusus. Nah, di sini periode-periode seperti Anda tahu mungkin Pleistocene dan lain sebagainya untuk pendekatan geologi atau geomorfologi, kapan terbentuknya gunung ini, karena gerakan apa dan lain sebagainya. Di sini ada geomorfologi, geohistoris diarahkan untuk analisis perubahan. Jadi memang kenapa di sini dimensi waktu juga dibutuhkan. Jadi ya kadang enggak kurang sempurna juga ketika seorang yang mempelajari geografi hanya mempelajari sesuatu yang beku, tapi kajian-kajian time series, kajian-kajian yang misalnya pada masa apa, karena ada periodisasi dalam geografi juga tentang bentuk lahan. Karena yang dulunya daratan suatu saat bisa menjadi lautan, yang dulunya di dasar laut suatu saat bisa menjadi sebuah benua yang muncul di atas permukaan air. Seperti misalnya Papua, jika Anda melihat itu dulunya dia berada di dasar laut pantai Australia, dan ketika pergeseran lempeng yang terus ke arah utara terdorong, dan juga akhirnya Papua tersebut bahkan naik ke daratan, bahkan naik dengan sangat tinggi sekali, sehingga di sana ada Gunung Gunungan Jayawijaya yang tertinggi di Indonesia, puncak tertinggi di Indonesia. Lalu kemudian antara India dengan Asia dulunya juga terpisah. Tapi ketika benturan yang dulunya merupakan terpisah, dulunya Tibet, Nepal itu adalah sebuah pantai, dan juga bagian utara India juga sebuah pantai karena dulu terpisahkan laut, sehingga suatu saat mengalami benturan. Hari ini menjadi puncak tertinggi di dunia. Pegunungan Himalaya, puncak Mount Everest ada di sana. Nah, di sini ada perubahan, dan perubahan itu memerlukan periodisasi waktu. Jadi di sini geomorfologi, geohistoris dan apapun secara fisik itu juga masih memerlukan periode waktu. Lalu kemudian eksperimen dilakukan dengan menggunakan model skala juga. Model ini atau model tidak berskala atau analog fisik. Jadi bagaimana kita mencoba ini, kalau mungkin menggunakan media digunakan untuk yang sederhana, digunakan dengan media-media pembelajaran, bagaimana kita mencoba model untuk misalnya bagaimana tsunami itu terbentuk dengan akuarium, batu bata ditarik dan lain sebagainya. Tapi kebetulan karena saya tidak memegang itu, makanya tidak saya lakukan untuk ide-ide semacam itu. Oke, ini tadi eksperimental yang ada eksperimental, namun untuk skala modelnya sangat-sangat kecil, mengingat ketika lalu mengukur getaran, kalau seandainya getarannya seperti apa. Nah, di sini ranah geografi fisik sangat-sangat, makanya dalam geografi sains di luar sana, geografi masuk pada disiplin ilmu matematika dan fisika, matematika dan pengetahuan alam, berada pada MIPA, bukan ilmu sosial. Nah, ini masih dalam observasi geografi fisik. Oke, seperti kita katakan tadi, penginderaan jauh menggunakan foto-foto atau citra satelit, foto udara, apapun juga,
menggunakan LIDAR yang menghasilkan observasi memunculkan fisik, dan penginderaan jauh ini muncul untuk spesialisasi penelitian geografi fisik dan sejumlah besar yang digunakan BMKG, misalnya apakah itu topografi, atmosfer, air permukaan, dan juga tutupan lahan. Anda tentu sudah diajarkan untuk itu. Oke, di sini kemudian kita simpulkan bahwa geografi memiliki tradisi observasi yang sangat kaya sebenarnya, yang sangat beraneka ragam, yang tujuannya pastinya untuk observasi ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang dunia yang sangat-sangat kompleks. Observasi ini kita gunakan ketika dalam penelitian, mengumpulkan banyak informasi yang kita sebut dengan data untuk menjawab pertanyaan penelitian yang relevan. Lalu kemudian gagasan tentang observasi visual ini mendominasi juga pada tahun 1950-an. Perspektif pengamatannya sangat empiris, dan secara filsafat untuk tahun 50 sampai tahun 70-an ini sangat-sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat yang masih positivistik tapi logis. Tapi hal itu hal yang wajar ketika itu memang dalam kajian fisik, bukan kajian humaniora. Lalu kemudian era analisis spasial dan observasi merupakan pada era itu adalah fakta kuantitatif dengan berbagai pengukuran yang muncul. Sementara untuk geografi manusia di sini menggunakan berbagai konstruksi teoritis untuk memandu tindakan untuk mengamati dan menafsirkan. Oke, jadi di sini tidak mengalami kuantifikasi untuk geografi manusia. Untuk geografi fisik cenderung menggunakan instrumen alat pengumpulan data kuantitatif fenomena alam, dan pemisahan topik geografi manusia dengan geografi fisik itu dibahas mulai tahun 1970-an. Namun keterkaitan alam dengan manusia, dengan masyarakat, tradisi manusia dan lingkungan memberi domain interaksi geografi manusia dengan fisik itu menjadi terbatas. Nah, apakah yang ingin Anda pelajari? Silahkan. Apakah Anda ingin mempelajari geografi fisik ataukah ingin mempelajari geografi manusia? Apakah kita mempelajari geografi manusia dengan dengan cara yang sangat-sangat geografi fisik yang seperti dilakukan di MIPA sana, ataukah kita melihat baik itu manusia dan fisik dari sudut pandang sosial kemanusiaan, sosial humaniora. Nah, ini merupakan sebuah pilihan, karena tergantung Anda ingin mempelajari yang mana untuk dalam riset metode geografi ini atau metode penelitian geografi ini. Dan ini juga akan yang mata kuliah ini bisa diterapkan ketika nanti Anda melakukan penelitian ya tidak hanya lapangan tapi mengenai bagaimana konsep-konsep geografi itu diterapkan dan pengetahuan geografi itu ada. Oke, ternyata hampir 1 jam, dan seharusnya ini memang harusnya saya bagi-bagi untuk beberapa pertemuan, tapi saya selesaikan dengan waktu 1 jam, sehingga mungkin ini menjadi pertemuan ke-7 dan sekaligus ke-8. Jadi mungkin jika Anda nonton ini dari awal sampai akhir, absensi saya hitung, untuk presensi saya hitung 2 kali. Presensi saya hitung 2 kali karena ini merupakan pertemuan ke 7, 8, dan 9. Dan ini tadi saya bablas
saya bahas semuanya. Jadi ini direnungkan. Di sini ada geografi fisik, pendekatan fisik, observasi secara humaniora, dan tadi beberapa teori baru seperti teori-teori struktural dan teori-teori struktural jika memang tertarik untuk diketahui lebih lanjut. Dan ya ini mungkin video yang sebelum Lebaran nanti, dan akan saya lanjutkan setelah Lebaran nanti. Ini untuk metode penelitian geografi karena durasi waktunya cukup panjang, sehingga ini saya katakan menjadi video 3 pertemuan. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian dulu, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Dil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Tetap sehat selalu dan terima kasih dan salam.